Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. This is a good news for you. Bulan ini adalah bulan yang istimewa di GSJA Bethlehem, yaitu bulan volunteer. Ini adalah waktu di mana kita sama-sama merayakan karya Tuhan melalui orang-orang yang dengan sukacita memberikan hidupnya untuk melayani. Dan hari ini kita akan mendengar sebuah kisah dari seorang volunteer yang melayani dalam bidang musik. Seseorang yang Tuhan bentuk sejak usia sekolah minggu dan menumbuhkan di dalam hatinya kerinduan untuk menjadi penyembah yang berdampak lewat daya dan karya yang Tuhan percayakan. Apa yang awalnya adalah kegemaran akan musik berubah menjadi sebuah visi yang besar. Membangun kehidupan melalui musik gerejawi bukan hanya di GSJA Bethlehem, tapi juga menjangkau banyak orang di luar sana. Tuhan pakai dia untuk mengajar, membagikan ilmu, dan bahkan menghasilkan karya-karya musik yang memberkati lewat album New Life Bethlehem, Youth, dan Kids. Dan inilah yang membuat kesaksian ini begitu spesial, karena visi pribadinya ternyata sejalan dengan visi gereja ini, menjadi life builder, pembangun kehidupan generasi murid Kristus yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian yang sangat menginspirasi ini. Visi pribadi saya adalah menjadi seorang penyembah dalam hal bermusik yang dapat menjadi berkat dan berdampak untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya dengan daya atau kemampuan yang Tuhan berikan dan karya atau buah yang saya sudah hidupi. Saya bertumbuh di GSJA Bethlehem sejak usia sekolah minggu, dan dari remaja saya suka sekali dengan bermusik. Dari sinilah muncul kerinduan untuk dapat menjadi berkat dan berdampak bagi musik gerejawi. Bukan hanya untuk gereja lokal saja, tapi juga untuk musik gerejawi dengan skala yang lebih luas lagi. Apa yang menjadi visi GSJA Bethlehem, yaitu life builders atau membangun kehidupan, menjadi sangat menyatu dengan visi saya secara pribadi. Inilah yang membuat saya sangat bergairah dalam menjalani panggilan saya. Kerinduan yang sama untuk dapat membangun generasi murid Kristus yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia ini. Dari visi tersebut, saya rindu untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya melalui apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya, khususnya di bidang musik. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kesempatan dan memakai saya untuk dapat mengajar dan berbagi ilmu tentang musik kepada banyak orang. Bukan hanya di GSJA Bethlehem saja, tetapi juga di daerah-daerah lain. Tuhan juga sudah menolong saya untuk dapat menghasilkan karya-karya lagu dan produksi musik yang ada di album New Life Bethlehem, New Life Youth, dan New Life Kids. Dan ini juga yang menjadi misi dari GSJA Bethlehem, yaitu mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Visi dan misi dan nilai-nilai gereja yang saya hidupi bukan hanya berdampak pada karya yang saya hasilkan, tetapi juga berdampak kepada seluruh aspek kehidupan saya, dalam pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga. Hal ini sangat menolong saya ketika saya berada di luar lingkungan gerejawi. Bagaimana harus tetap hidup dalam integritas dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Keputusan awal yang saya ambil adalah saya harus punya kerendahan hati untuk bersedia diproses dalam hal yang mau dimuridkan, mau belajar dan diajar. Kemudian saya komitmen juga untuk mau tertanam dan bertumbuh. Dan disitulah kehidupan saya melebur dengan apa yang menjadi visi, misi, dan nilai-nilai gereja. Secara pribadi, saya juga merasakan ada dampak yang terlihat dari proses tersebut. Iman saya semakin bertumbuh, bertambah hikmat, dan potensi yang ada dalam diri saya dapat termanifestasikan.
sehingga mempengaruhi kehidupan saya untuk juga membangun kehidupan orang-orang yang di sekitar saya, khususnya dalam bidang pujian penyembahan. Dan bagaimana saya juga dapat menulis dan menciptakan lagu-lagu untuk membangun iman, menguatkan, dan memberkati banyak orang. Ada sebuah kalimat yang memberkati saya secara pribadi, yaitu, jika kamu ingin mengeluarkan potensi yang terbaik dalam hidupmu, maka kamu harus berada di bawah otoritas dan ada di dalam komunitas. Dua hal itu yang dapat kita temukan ketika kita di dalam sebuah pelayanan, khususnya dalam pelayanan di gereja. Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda agar kita saling melengkapi dalam pelayanan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semua Bethlehemers untuk melayani bersama-sama sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan sebagai refleksi cinta kita kepada Tuhan dan juga sesama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh kesaksian yang begitu memberkati dan menginspirasi kita semua. Pelayanan bukan soal besar kecilnya peran, tapi tentang hati yang tersedia dan kesetiaan untuk mengerjakannya dengan sukacita. Karena saat kita memberikan yang kita punya untuk Tuhan, Dia sanggup memakainya untuk menjangkau lebih banyak dari yang kita bayangkan. Demikianlah This is a Good News for You hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.